Selamat datang kembali di Aribat Channel, yang selalu membahas topik yang tidak hanya relate dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kita akan berpikir bagaimana menjadi pribadi yang layak hidup berdampingan dengan individu yang lain. Kita tentu tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan selalu membutuhkan orang lain. Dalam hal ini kita akan berfokus bagaimana lingkungan sekeliling bisa menerima kita, dan juga bagaimana caranya menghindari gesekan dengan tetangga atau lingkungan sekitar. Kadang kita lupa. Apa yang kita lakukan atau pekerjaan yang kita kerjakan akan mempengaruhi dan mengganggu tetangga kita. Maka dari itu, perlunya kita pintar membaca situasi apakah kita sudah tepat dalam berperilaku dan bertindak. Ketegangan atau gesekan antar tetangga bisa menjadi fenomena sosial yang cukup umum di sebuah lingkungan. Beberapa kebiasaan atau situasi yang sering menjadi penyebab gesekan antar tetangga kadang bisa dibicarakan baik-baik, bahkan ada yang sampai ke meja hukum. Beberapa kebiasaan itu adalah 1. Kebisingan. Kebisingan yang berlebihan dari tetangga dapat menjadi sumber ketegangan. Misalnya, suara musik keras, alat-alat pertukangan yang digunakan di waktu yang tidak sesuai, atau hewan peliharaan yang berisik. Pasti di suatu lingkungan ada saja individu yang dengan senang hati membunyikan musik dengan keras seenak jidatnya tanpa memikirkan apakah tetangganya ada yang sakit gigi. Juga alat pertukangan yang menimbulkan suara bising merusak gendang telinga, dan itu pada waktu tidur siang. Bahkan ada pula yang anjing peliharaannya sedang kelaparan karena 3 hari lupa diberi makan yang akhirnya menggonggong sehingga tetangganya ingin makan anjing itu. 2. Batas properti. Perbedaan persepsi mengenai batas properti atau tanah dapat menyebabkan konflik. Ketidaksepahaman mengenai batas-batas fisik atau pemeliharaan properti bisa menjadi sumber pertikaian. Nah ini, coba ingat-ingat apakah pernah menemui hal yang semacam ini. Tanpa pengetahuan yang pasti dan didasari hukum kadang seenaknya bilang ini hak saya, dan itu punya saya. Sekali lagi, hindari. 3. Penggunaan lahan dan fasilitas bersama. Ketidaksepakatan dalam penggunaan fasilitas bersama seperti tempat parkir, jalan akses, atau area komunal seringkali memunculkan ketegangan. Yang namanya fasilitas bersama, maka gunakan dan peliharalah bersama. Jangan sampai ada keinginan atas hak dan milik. Atau akhir-akhir ini kita pernah mendengar berita tentang penutupan akses rumah warga oleh salah satu tetangganya. Itu terjadi karena adanya gesekan dan didasari tidak adanya toleransi atau komunikasi yang baik dan saling memahami. 4. Perbedaan gaya hidup. Perbedaan gaya hidup, kebiasaan antar tetangga bisa memicu konflik. Misalnya, perbedaan dalam cara merawat rumah atau kebun, pola tidur, atau preferensi dalam berinteraksi sosial. Karena jam kerjanya siang hari dan tetangganya bekerja malam hari sebagai pedagang misalnya, maka jarang bertemu dan bertegur sapa. Atau karena biasanya menyapu halaman biasa dilakukan pagi hari dan tetangganya sore hari, maka halaman yang bersih tidak bertemu. Akhirnya saling sindir karena perbedaan jam menyapu halaman. 5. Ketegangan kultural atau agama. Perbedaan budaya, agama, atau kepercayaan seringkali memengaruhi interaksi antar tetangga. Misalnya, perbedaan tradisi perayaan, kebiasaan makan, atau rutinitas ibadah. Ini yang paling sensitif. Jangan sampai karena berbeda keyakinan dan berdampak pada perbedaan perayaan atau tradisi ibadah hidup bertetangga jadi kena imbasnya. Alangkah indahnya jika bisa saling memberi saat salah satu merayakan, dan saling menjaga rumah tetangganya saat orangnya pergi beribadah. Itulah toleransi. Dalam menghadapi gesekan antar tetangga, penting untuk mencari solusi yang bijaksana dan memperbaiki hubungan dengan tetangga. Langkah-langkah seperti komunikasi terbuka, menjaga sikap saling menghormati, menegosiasikan batasan, dan menemukan solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak, dapat membantu mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan tetangga yang harmonis. Ingatlah, tetangga adalah saudara paling dekat. Semoga topik ini menjadi pengingat kita dalam hidup bertetangga. Bantu subscribe, like, komen dan share. Dan sampai jumpa pada topik menarik selanjutnya.